Shalom, selamat malam Ibu Bapak, Saudara, serta adik-adik, sahabat GPIB di mana saja berada. Berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya saat ini, Pendeta Ernest Fitositorus yang melayani di GPIB Bukit Kasih, Rai Natuna. Sebelum membaca firman Tuhan serta merenungkannya, mari kita berdoa memohon bimbing Roh Kudus dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, terpujilah Engkau yang telah menyertai, memelihara, menolong kami dalam mengerjakan, melaksanakan, bahkan mengkaryakan hidup kami dari pagi sampai saat ini. Sebelum Tuhan kami beristirahat, kami kembali ingin membaca firman serta merenungkannya. Roh Kudus-Mu memberi kami hikmat dan pengertian agar firman Tuhan ini tertabur dengan penuh sukacita dalam kehidupan kami. Ampunkan Tuhan dosa kami, dalam nama Yesus firman yang hidup, kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari surat Roma pasal 12 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat GPIB menyapa, mengucapkan salam, tersenyum, memberi apresiasi, penghargaan adalah hal-hal praktis yang sesungguhnya mudah dan murah untuk kita lakukan, namun cukup berarti membuat orang merasa dihargai, merasa dihormati, merasa ditempatkan sebagai saudara dan sahabat dalam kehidupan kita. Namun kadang hal-hal praktis yang begitu mudah ini menjadi sesuatu yang sulit untuk didapatkan karena kadang enggan untuk dilakukan oleh karena berbagai macam alasan dan kondisi tertentu. Salah satu alasannya mungkin orang menunda atau menahan keramataman itu karena dia berharap dan dia menunggu orang lain yang lebih dahulu menunjukkan keramataman itu kepada dirinya. Apalagi dalam masyarakat yang mempunyai struktur sosial yang begitu kaku dan ketat dalam mengatur sebuah relasi. Seperti masyarakat Romawi. Ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Dan orang Yahudi statusnya lebih rendah dari orang Romawi. Jadi ada norma yang mengatur siapa yang menghormati siapa, ada norma yang mengatur siapa yang harus lebih dahulu memberikan penghormatan kepada siapa. Maka dalam konteks ini Rasul Paulus menyapa jemaat Roma dan menyapa kita hari ini. Jangan bawa budaya relasi seperti itu dalam kehidupan di gereja, dalam kehidupan persekutuan keluarga Allah. Bahwa kehidupan keluarga Allah tidak terjalin, tidak terjadi dalam sebuah relasi yang kaku dan formalitas seperti itu. Disampaikan dalam teks tadi, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Bahwa relasi dalam kehidupan keluarga Allah adalah bukan relasi yang berlangsung dalam formalistik yang kaku, yang terstruktur, tapi sebuah relasi yang terjalin dalam sebuah kasih persaudaraan. Saling penghormatan, saling menghargai, saling mengapresiasi dalam sebuah kesetaraan saudara yang saling mengasihi. Maka kemudian disampaikan pula dalam bagian selanjutnya, saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam relasi kasih persaudaraan itulah maka orang tidak menunggu, tidak menuntut orang lain yang lebih dahulu menunjukkan rasa hormat dan keramataman itu, tapi setiap orang terpanggil dan tergerak dan bergerak untuk lebih dahulu menunjukkan rasa penghormatan, keramatamahan, dan penghargaan itu. Oleh karena itu, firman Tuhan ini menyapa kita dan mengingatkan kita semua bahwa seperti Kristus yang bergerak dalam kemuliaannya dan dalam kasihnya menjumpai kita, hendaknya demikian juga dengan kita, yang saling bergerak maju, memberikan keramahan, apresiasi, pujian, pelukan, dan kekalahan kasih dalam perjumpaan kita, dalam relasi kita.
di tengah-tengah keluarga atau persekutuan kita. Rumah harus menjadi tempat yang paling sejuk untuk setiap pribadi bisa kembali dan pulang. Untuk dia menceritakan tentang apa yang telah ia lewati, yang alami sepanjang hari kehidupannya. Tentang bahagianya, tentang syukurnya, tentang sukacitanya, tentang letihnya, tentang gumulnya, dan juga tentang harapan-harapannya. Rumah harus jadi tempat yang setiap orang begitu yakin percaya bahwa setiap ceritanya akan dengarkan menjadi sesuatu yang penting oleh orang di sekitarnya. Apa yang ia alami, yang ia ceritakan, ia tetap menjadi sesuatu yang dicintai, yang dihargai, yang dikasihi oleh orang-orang di sekitarnya. Maka sebelum kita bersama pada malam hari ini, mari bergerak, duduk bersama, berbincang bersama dalam kekalahan kasih. Ceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami pada hari ini. Saling mendengarkan dalam keramah tamahan, saling apresiasi dalam hal yang baik yang mampu dikerjakan pada hari ini oleh orang-orang di sekitar kita. Beri apresiasi, beri keramah tamahan, beri pelukan, beri kasih yang tulus atas apa yang telah dilakukan bersama hari ini dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Orang tua bisa peluk anaknya. Sebelum beristirahat, anak-anak tinggalkan dulu HP-nya, tinggalkan dulu kesibukannya, datang jumpai orang tua. Bercakap-cakap ringan tentang hari ini, tentang sukacita. Hadirkan kasih, penghargaan, dan kalian itu dalam tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan dalam hal itu, kita bergandengan tangan mengakhirinya dengan berdoa bersama. Mengucap syukur dan selalu memelihara kasih dalam kehidupan bersama kita sebagai keluarga kerajaan Allah. Tuhan tolong berkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kasih, terpujilah Engkau yang telah menolong kami, memberkati kami dalam perjumpaan dalam program Night Call pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman yang kami baca, kami renungkan pada saat ini. Kiranya kami boleh menyambut dengan penuh sukacita dan kami terus menghidupinya dalam pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati setiap orang yang letih, yang lapar, yang sakit, yang berat pada hari ini. Kiranya dalam lawan kasih Tuhan, mereka disegarkan, mereka dipulihkan, dan mereka sungguh-sungguh merasakan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak kami, berkati keluarga kecil kami. Berkati harapan-harapan bersama kami dalam keluarga kecil kami. Tuhan yang maha besar, kiranya mengaruniakan kebaikan-Mu untuk ada, tinggal dalam keluarga kami. Berkati setiap persekutuan kami, berkati setiap para pelayan Tuhan, berkati pelayan yang dihadirkan di tengah-tengah persekutuan kami. Kami orang berdosa ya Bapa, mohon ampun untuk setiap kesalahan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah perjumpaan kita dalam program Night Call pada malam hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.